Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Arina Ulinur Afidah, NIM 2110033, Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Saya akan mempresentasikan tentang analisa fraktur terbuka pada kaki. Bagian-bagian dari kaki tulang terdapat beragam bagian-bagian tulang pada kaki, yaitu meliputi 1. Femur merupakan tulang terpanjang dan terkuat yang ada dalam tubuh. Tulang femur terdiri dari kepala atau kaput, leher atau kolum, batang atau shaft, epikondyle. Patella atau kenekoa atau tempurung lutut merupakan bagian tulang kecil yang berlokasi di lutut, tempatnya berada di sebelum sendi lutut. Peran patella sebagai pendukung kaki untuk bergerak dan berdiri. Caranya dengan mengurangi tekanan pada sendi lutut dan tulang rawan pembungkus tulang pada sendi. Leg atau kaki, terdapat 2 tulang pada bagian ini, yaitu tibia dan fibula. Tibia adalah berukuran lebih besar dan mendukung sebagian besar berat badan dan merupakan bagian penting dari kedua sendi lutut dan sendi pergelangan kaki. Fibula atau tulang betis adalah tulang panjang yang terletak di latar tibia, ukurannya lebih kecil. 4. Foot atau telapak kaki. Tarsus, terdapat 2 tulang pada bagian ini, yaitu talus dan calcaneus. Talus merupakan tulang terbesar yang dikelilingi banyak sendi. Fungsi utama tulang jari kanan ini adalah menyalurkan tekanan maupun berat tubuh ke tumit. Calcaneus atau tulang tumit merupakan tulang terbesar dari telapak kaki, sehingga mempunyai tugas besar untuk menyangga berat badan, terutama ketika sedang berjalan atau berlari. Otot. Pada tubuh terdapat otot yang menempel pada tulang sehingga dapat membantu koordinasi dengan tulang sehingga makhluk hidup dapat berdiri dan bermetabolisme. Otot-otot yang terdapat pada kaki antara lain: 1. Quadriceps femoris, vastus lateralis, rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedialis. 2. Semitendinosus. 3. Biceps femoris. 4. Semimembranosus. 5. Adductor major. 6. Gibialis anterior. 7. Extensor digitorium longus. 8. Soleus. 9. Gastrocnemius. Pengertian fraktur terbuka. Fraktur terbuka adalah salah satu kegawat daruratan dalam ortopedi, ditandai dengan hilangnya kontinuitas tulang, adanya luka terbuka, serta tulang terpapar dengan lingkungan luar sehingga memiliki risiko tinggi terjadinya infeksi. Luka terbuka disebabkan oleh serpihan tulang yang menembus kulit saat cedera. Penyebab terjadinya fraktur terbuka adalah cedera, trauma langsung dengan energi tinggi seperti kecelakaan kendaraan bermotor, senjata api, atau kecelakaan industri. Gejala yang dirasakan oleh penderita: sakit parah di daerah patah tulang, tulang menonjol keluar dari kulit. Pada fraktur terbuka, sulit untuk menggerakkan bagian tubuh yang patah tulang, deformitas atau adanya perbedaan bentuk pada area fraktur, kesemutan, dan mati rasa di area fraktur. Penanganan pada patah tulang terbuka. Penanganan pada patah tulang yang paling utama adalah pembidian. Pembidian adalah berbagai tindakan dan upaya untuk menghindari pergerakan, untuk melindungi serta menstabilkan bagian tubuh yang cedera. Hal ini penting dilakukan sebelum tenaga ahli, dokter, atau paramedis dapat membantu Anda. Pembidian bertujuan untuk mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah, mengurangi terjadinya cedera baru di sekitar bagian tulang yang patah, mengistirahatkan anggota badan yang patah, mengurangi rasa nyeri, mengurangi perdarahan, mempercepat penyembuhan. Pengobatan fraktur. Lokasi patah tulang dan kondisi pasien secara garis besar. Pengobatan patah tulang
bertujuan untuk mengembalikan tulang yang patah ke posisi semula dan menangganya agar tidak bergerak hingga terbentuk tulang baru yang akan menyambungkan tulang yang patah tersebut. Pada patah tulang yang menyebabkan pendarahan hebat, pertolongan pertama akan dilakukan oleh dokter untuk menstabilkan kondisi pasien agar tidak jatuh dalam keadaan syok. Metode pengobatan pada patah tulang meliputi pemberian obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit dan mencegah infeksi pada patah tulang terbuka, pemasangan plester yang terbuat dari plester atau fiberglass untuk mencegah patah tulang bergerak selama proses penyembuhan, traksi untuk meluruskan tulang yang patah dan meregangkan otot dan tendon di sekitarnya. Operasi menyambungkan tulang yang retak menggunakan pulpen, plat, skru, dan batang khusus. Pasien fraktur dapat sembuh dalam hitungan bulan atau tahun, tergantung pada tingkat keparahan, usia, dan faktor resiko pasien. Pasien patah tulang harus melakukan kontrol sesuai jadwal yang diberikan dokter untuk memantau kondisi patah tulang. Kompleks fraktur. Kompleks ringan hingga berat tergantung pada bagian tubuh yang mengalami fraktur. Komplikasi ini meliputi infeksi, perdarahan yang dapat menyebabkan shock hipovolemik, rapidomyolysis, sindrom kompartemen, nekrosis avaskular atau kematian jaringan, malinion atau proses konsolidasi tulang yang tidak tepat, non-union atau tulang patah tidak bisa lagi bersatu, kerusakan saraf dan pembuluh darah, cacat permanen. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.